Rizik Sihab, jangan suka melecehkan negara kami lah, Pak Presiden atau seumpama jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Karena jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Kata Yaman datangnya dari setan ini nih, berteman sama setan jadi setan. Anda nih kadang-kadang mulutnya kok kadang-kadang Anda itu mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Enggak, kami nggak mundur, kami nggak takut. Siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, kurang ajar. Maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa. Jangan sampai Indonesia ini hancur gara-gara orang semacam itu. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Dan saya minta kepada Pak Presiden jangan diam dan jangan takut, kami ada di belakang kalian semua. Kalau sampai Prabowo, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya umumkan perang terbuka, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Kekere negara, buyare negara mengakibatkan buyare syariat. Lek ndereke Jawa mesti ayo jaga agama, ayo jaga negara. Lek nderek wong liya sing teko Yaman kono asah golok, asah pedang perang. Gak perang karo sapa jenenge. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada. Istana Negara Indonesia itu diarani istana iblis. Kiai Indonesia Ki Ma'ruf Amin diarani kiai babi, kiai anjing. Halo. Gus Dur diarani buta mata, buta hati. Langit to? Ngono kuwi modele wong kono. Pancasila dikafirne. Karepe manas-manasi, memprovokasi. Ben rakyat ini nentang negarane dhewe. Lah kok lek perang saudara piye? Kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Lek ono tondo-tondo perang saudara, wong Arab penak para rawuh. Mulai geger tumbas tiket wangsul teng negarane sik duwe omah ning kono. Lek ono tanda-tanda geger perang saudara, arep mlayu ning ndi? Melayu neng tarim raiso wong dudu mbahmu aja. Siapa saja coba-coba ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Mancing-mancing kemarahan umat, engko lek jadi perang saudara niku sajane makane wong pribumi lho. Ben matek ngoten lho. Lek kono mlayu selesai. Sing mati ngadeg ya wong Jawa, wong pribumi. Lah repote ana wong pribumi melok kono beden. Piye lho karepe? Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain saya akan teriak, saya akan ajak umat bersihkan penasehat presiden dari orang-orang yang bermasalah. Betul? Saya sudah lama berinisiasi untuk mengirimkan surat laporan kepada Presiden Prabowo terkait dengan hasil penelitian saya yang sudah konklusif dalam takaran saya, yaitu bahwa para habaib Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa itu penting saya laporkan kepada Presiden Prabowo? Karena masalah nasab habaib ini itu bukan hanya terkait dengan wacana teologis, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai dan sendi-sendi kebangsaan. Itu sebenarnya yang ingin saya laporkan kepada Presiden Prabowo. Enggak, kami nggak mundur, kami nggak takut. Siapapun akan kami lawan. Dalil qala ta'ala ya iso. Ya khir. Subhanallah. Gayane oleh tapi ceramah tabligh akbar ngaco. Istana iblis. Tapi cobaan koriknya presidennya goblok. Kurang ajar, biadab, kurang ajar. Sampai dianjing-anjingkan itu kori. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Takbir. Ceramah yang menghasut kayak begini, ceramah yang memprovokasi kayak begini, manas-manasi, ceramah kayak begitu yang menyebabkan Yaman perang saudara.
kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Lalu saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Gaya acarai senengane wong-wong sing irunge ra padha kuwi. Klambine ya ra padha diunggahne panggung, dihormati, diampungi tangane. Sing ra tau mulang dihormati sebegitu rupa. Yang enggak pernah berjasa dihormati sebegitu rupa. Kek wong bangsane ngono kuwi ra melok perang lho. Biyen mbah-mbahe ra melok perang. Mbah-mbahe wong irung pesek lho sing melok perang. Biadab saudara. Kalau presiden tetap ngotot nggak mau minta maaf, menteri agama tetap ngotot merasa dirinya benar, siap kita lengserkan, siap longsorkan, siap digatuhkan. Takbir. Lele ono wong mulai urip sampai mati teng Indonesia. Le Indonesia nyatane koyok ngono kuwi lho. Cek sampean panggah ceramah Pancasila kafir, istana cangkemmu lho ngono. Kurang ajar, biadab, sesat, kurang ajar. Dia sudah murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam. Takbir. Ojo katut-katut wong liya. Lek katut wong liya iku model aku tak melok model Yaman ya khair. Saya Bani Ba Al-Mari, sampean Bani Ba Al-Arid. Mereka Islam monggo. Mereka nyambut gawe teng mriki monggo, enggak kita ganggu. Tapi lek kene kon nyembah ya sepurone. Lek nek kene kon hormat nemen-nemen kon manut ya sepurone. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi. Ini memang beberapa Ba'alwi dan khususnya saudara Rizik Syihab ini memang sering sekali memalsukan sejarah dengan narasi-narasi yang seperti itu. Katanya yang paling berperan dan mendakwah Islam yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Palembang, di Jawa itu katanya Ba'alwi. Itu yang pembelokan sejarah. Kalian jangan percaya itu. Ba'alwi datang abad ke-19, paling tua abad ke-18. Menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto itu tahun 1832 dan yang mendatangkan semua Belanda. Makanya Ba'alwi dari Yaman itu didatangkan oleh Belanda pada waktu zamannya Belanda. Masalah Islam di Nusantara, sebelum ada Ba'alwi, Indonesia sudah Islam. Ini kalian bangsa Indonesia harus tahu. Palembang sudah Islam, Kalimantan sudah Islam, Sulawesi sudah Islam. Jadi bukan mereka yang mengislamkan. Kalau seandainya mereka ikut serta-merta membuat madrasah dan apa nasihat di masjid, kalau itu semua juga sama, banyak yang melakukan. Yang penting Anda jangan mengklaim kalau tanpa Ba'alwi Indonesia tidak akan Islam, Palembang, Kalimantan tidak akan Islam. Ini sama juga menghina reputasi ulama-ulama Kalimantan, menghina reputasi ulama-ulama Sulawesi, menghina reputasi ulama Palembang. Yang namanya Palembang itu masuk Islam sejak kapan? Anda harus tahu dalam sejarah, buka sejarahnya. Abad ke-7, abad ke-8 Masehi, abad ke-1 Hijriah, zamannya Khulafaur Rasyidin, itu Palembang sudah mengenal Islam. Abad ke-7, coba kalau seumpama Ba'alwi datang tuh abad ke-19. Dari 7 ke 19 berapa ratus tahun? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun Ba'alwi baru datang ketika zamannya Belanda. Dan itu didatangkan oleh Belanda. Itu mohon maaf, Palembang sudah mengenal Islam. Kesultanan Palembang itu didirikan itu adalah tahun 1659. 1659 ketika seumpama Ba'alwi itu datangnya abad ke-19, dari abad ke-17 ke 19, 200 tahun sebelum Ba'alwi datang belum ada itu Yaman. Belum ada orang Islam nggak kenal sama Yaman. Tapi mereka sudah mengenal Islam 200 tahun, sudah bisa mendirikan Kesultanan Palembang, yaitu adalah Syarif Abdurrahman
Yang disebutnya juga apa? Ini bukti sebutnya adalah Kimas Hindi Arya Kusuma. Ini adalah merupakan cikal bakal daripada kekuatan Islam ada di Palembang. Kesultanannya saja didirikan sebelum Mbak Alwi datang. Apalagi kalau sejarah Islam dari dulu, abad ke-7, ke-8 Masehi, abad ke-1 Hijriyah, zaman Khulafaur Rasyidin, belum ada Yaman, belum ada Palembang, belum ada Yaman, belum ada Mbak Alwi. Karena Belandanya juga belum datang. Kan Belanda datang abad ke-14 sampai ke-15. Jadi omongan saudara yang ini ngaco juga saudara benar. Ini membodohi masyarakat Indonesia dan menjatuhkan reputasi ulama-ulama Palembang. Kalian tahu yang namanya saudara-saudara, yang namanya Kalimantan, masuk Islam Kalimantan, mengenal Islam abad ke-13 Masehi. Mbah Alwi abad ke-19, abad ke-18. Dari mulai Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan, dengan sultannya adalah Pangeran Suryansyah, yang disebutnya juga Raden Samudra. Ratu Samudra. Itu tahun berapa? 1526, abad ke-16. Dari abad ke-16 ke abad 19 berapa tahun itu? 300 tahun sebelum Mbak Alwi datang. Orang Kalimantan belum kenal itu Mbak Alwi, belum kenal itu Yaman. Itu sudah bisa mendirikan kerajaan. Apalagi kenal Islam, apalagi kenal Islam sebelumnya. Abad ke-13 sudah masuk Islam. Yang mengislamkan siapa? Orang Arab, orang Persia, orang Melayu, orang Sulawesi. Bahkan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, itu banyak pengaruh. Kalimantan Barat juga, yang namanya Sambas, Pontianak, itu banyak pengaruh daripada ulama-ulama Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Bukan Mbak Alwi, bukan dari Yaman. Kesultanan Pontianak yang disebut Abdurrahman Al-Gadri itu didirikan tahun berapa? 1771, abad ke-18. Jauh setelah kesultanan di Kalimantan terbentuk. Apalagi ada di dalam sejarah, katanya saya pernah mendengar bahwa ada kong kali kong dengan Belanda, sehingga dapat sultannya mendapatkan penghargaan dari Belanda. Sementara yang ada di Palembang, kerajaan Islam dihancurkan, di Sulawesi dihancurkan, di Lampung dihancurkan, di Jawa dihancurkan. Kok kenapa ini ke Al-Gadri tidak dihancurkan, malah mendapatkan piagam? Maka disinilah Profesor Dr. Anhar Gonggong tidak setuju ketika Sultan dari Kesultanan Al-Gadri itu jadi pahlawan, karena ini adalah kong kali kongnya dengan Belanda. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Siapapun akan kami lawan. Siapapun akan kami lawan. Apa kata-kata di situ? Sultan Hamid II menandatangani sebagai Mayor Jenderal dan ajudan istimewa Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda pada 1946. Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu. Patriotisnya di mana? Dan dia pernah dihukum 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang, tidak mungkin dia diterima oleh karena pernah dihukum selama 10 tahun. Di samping menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada tahun 1946. Pada saat Belanda sedang mengejar-ngejar kita, pada saat Ratu Wilhelmina sedang mengejar-ngejar kita. Di mana patriotismenya? Kalau mau jujur. Nah, saya meminta agar supaya guru-guru jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Anda itu guru harus objektif memperlihatkan kepada murid-muridnya dengan fakta yang jelas. Ini fakta, yang memberikan fakta itu panitia dari sana, keluarganya sendiri. Yang memberikan dokumen ini adalah dia. Bagaimana saya mau menolak fakta ini? Fakta ini autentik dari mereka, bukan dari saya. Pada tahun 46, Mayor Jenderal dibanggakan, lalu dibanggakan sebagai ajudan istimewa dari Wilhelmina. Pada saat Wilhelmina sedang mengejar kita untuk membunuh dan mengembalikan jajahannya di Indonesia. Mana patriotismenya? Jadi kesultannya itu didirikan abad ke-18 tahun 1771, itu juga bermasalah. Sementara
Yang namanya Kalimantan sudah mulai abad ke-13 sudah kemasukan Islam. Dari orang Melayu, dari orang Persia, pengaruh daripada India, terpengaruh daripada Cina. Justru orang Cina di sini dan orang India, orang Arab, Persia ini banyak mempengaruhi. Dan orang Arab. Dan Ba'alwi itu menurut genetika bukan Arab. Kata orang Yamannya juga mengatakan mereka juga di Yaman pendatang. Jadi Ba'alwi tidak bisa mengatasnamakan Yaman karena bukan orang Yaman. Di Yamannya juga bermasalah dengan orang Arab Yaman asli. Lah di sini. Jadi sama sekali itu tidak benar. Sulawesi, siapa Sulawesi? Kerajaan Guatalo, Sultannya Sultanah Alauddin pertama kali berdiri 1605 masuk Islam. 1605 abad ke-16 abad ke-17. Jauh sebelum Ba'alwi datang sudah membuat kesultanan. Adapun Sulawesi masuk Islam, kenal Islam abad ke-13. Coba dari 13 dihitung. Sampai 19 berapa tahun? 600 tahun sebelum Ba'alwi datang, mereka sudah mengenal Islam, sudah menciptakan para ulama-ulama besar. Di Sambas ada Syekh Khotib Sambas. Ya kan, di Minangkabau Imam Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Burhanuddin As-Sumatrani. Orang ulama-ulama di Melayu ini yang mengislamkan di Sulawesi. Di Sulawesi yang mengislamkan yang ada di Kalimantan. Terus itu Arab, Persia, sebagian Melayu dan sebagian daripada India dan Cina. Itu sejarahnya itu. Jadi maka dari itu keperhatiannya Rizik Syihab jelas nggak benar ini. Ini pembodohan terhadap masyarakat dan ini harus diluruskan. Mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Sudah terbukti. Kalau seumpama Anda pengen lihat di Kiai Salim di Cilacap itu ada manuskripnya semua lengkap. Itu masuk manuskrip tua abad ke-15. Sunan Ampel. Itu di situ dijelaskan dan ternyata manuskrip yang tua di Cirebon pun sama. Bukan Ba'alwi. Iki wong ngeyel terus itu. Ora ki wong ora bakal mandek kecuali cangkeme kudu sumpel dari lemah gitu. Ya, maka dari itu begitu seperti membodohi masa. Benar Pak Presiden Gus. Ya. Suruh pulang ke Yaman. Lah itu. Nanti di Yaman pun suruh pulang ke asalnya juga. Lah, jadi genetika mereka itu bukan Arab. Mereka itu adalah Yahudi Askenazi dari Eropa. Itu menurut data ilmiah. Dan kita juga kalau mereka baik nggak jadi masalah. Kita tidak membedakan antara Arab dan Yahudi itu. Kalau Islam yang penting takwa. Ya, tapi yang namanya genetika ini jangan kalian ingkari. Kalau orang Jawa ya udah ngaku orang Jawa. Jangan mentang-mentang hidup di Saudi Arabia pakai udeng-udeng nggak ngaku orang Jawa. Nah, orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu saya orang Melayu gitu aja. Kan gitu. Jadi kita juga tidak jadi masalah. Ini jadi Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Yang nulis Wali Songo itu Ba'alwi itu adalah Van der Berg yang dinukil di dalam kitab Syamsul Zahira. Itu Van der Berg seorang orientalis dan kalian bisa baca kitabnya Dr. Abdullah bin Saleh Asy-Syarafi Al-Hadrami dari Hadramaut, profesor dari Yaman Selatan, pakar sejarah dari Yaman Selatan di mana Ba'alwi itu ada, mengatakan bahwasannya sejarah Hadramaut pun dihancurkan oleh golongan orientalis termasuk yang mencantumkan nama Ubaidillah. Itu ternyata dalam sejarahnya enggak ada, tapi itu golongan orang orientalis. Jadi sama pembelokan sejarah. Nah ini kadang-kadang saudara Rizik Syihab pengennya apa? Ya, kemudian masalah yang berkaitan dengan pelecehan. Tolonglah sampean itu ya kepada Pak Rizik Syihab. Jangan suka melecehkan negara kami lah. Sampean udah hidup enak di sini dan sampean bisa berkarir di sini. Hidup yang tenang di sini. Enggak usah melecehkan lah. Enggak usah melecehkan Pak Presiden atau umpama jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Apalagi sampai mengatakan menjulukannya ini monyet. Kalau semuanya monyet, andanya siapa? Anda ini kadang-kadang mulutnya, Anda itu mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Makanya tolonglah yang sopan. Kami bersedia menerima Anda asar, jaga itu. Sopan santun. Jangan sampai kemudian mengadu domba memprovokasi masyarakat.
seolah-olah seperti jangan. Sebab apa? Maka kita ini sebagai PWI siap berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk bangsa. Karena golongan orang-orang semacam Rizik Sihab itu, sepertinya itu ada yang ngopeni. Ada yang ngopeni nih. Ini yang ngopeni ini juga kurang ajar. Maka dari itu apapun alasannya, ketika tujuannya menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa. Siap berjuang untuk negara. Siap berjuang untuk pemerintah yang sah. Jangan sampai Indonesia ini hancur gara-gara orang semacam itu. Dan saya minta kepada Pak Presiden, jangan diam dan jangan takut. Kami ada di belakang kalian semua.